Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya innal ladzina kafaru satuhune wong kufur sawa'un iku padha 'alaihim ing atase alladzina a'anzartahum ono toh den peringati aulam tanzurhum atau ora den medeni la yu'minun ora bakal iman. Ini naudzubillah di kategorinya adalah qalbun mayyitun. Orangnya Islam KTP-nya tapi hatinya mati. Diberikan peringatan oleh Allah ataupun tidak, udah nggak ada iman sama sekali. Dan ayat ini padahal saat diturunkan adalah di masa Rasulullah. Akhir di saat Rasulullah mengajak ayo ibadah kepada Allah. Karena seluruh nabi dari Nabi Allah Adam sampai ditutup oleh baginda Rasul Muhammad semuanya fa'budullah, fa'budullah. Kaum Ad, kaum Samud, para nabi semua mengajak untuk mentauhidkan Allah. Tapi apa? Mereka banyak yang menutup hatinya, menutup matanya, telinganya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hatinya, wa ala sam'ihim dan pendengarannya, wa ala absorihim dan penglihatannya. Bisawatun dengan satu tutup, walahum adzabun alim. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ayat ini relevan karena Al-Quran itu adalah al-mu'jizatil mustamirati ala taqul azman. Bukan hanya menjawab di masa Rasulullah, tapi sampai di masa sekarang ini banyak sekali kajian-kajian di beberapa tempat, di masjid, di mushola, di majelis taklim, di pondok pesantren. Tapi banyak sekali orang yang mendapatkan informasi-informasi kajian ini, tapi tidak mampu untuk hadir. Kenapa? Khotamallahu ala qulubihim. Hati-hati. Kalau sudah hatinya mati, nggak mau menerima nasihat, ini bahaya. Sudah nggak peduli terhadap aturan agama. Kalau tersindir sama Quran, itu namanya masih qalbun maridun. Hati yang sakit. Karena Al-Quran itu nasihat. Ternyata saya itu masih maridun itu. Sakit hatinya. Karena nasihat tergesek. Tapi kalau sudah qalbun maridun, Ustaz ngomong naon. Ya. Sepaham orang dalil ibadah enggak dilaksanakan Ustaz. Maka ini mari Al-Quran itu syifaun rahmatun, sebagai bentuk kasih sayang Allah dalam wujud mukjizat yang mustamirati ala taqul azman. Mukjizatnya yang berjalan sampai menjawab keadaan solusi manusia yang punya masalah apapun, jawabannya itu Al-Quran. Ya. Semoga dengan kajian siang ini sambil kita tadi selesai melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kemudian mengikuti kajian ini menjadi satu nasihat untuk khususnya pribadi saya, umumnya kepada jamaah sekalian yang hadir, mampu termotivasi bahwa diri kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Dan orang-orang yang mengikuti aturan agama itu sendiri, Al-Quran mengatakan muflihun, adalah orang-orang yang bahagia. Wa ala samihim wa lahum adzabun alim. Orang-orang yang tadi justru berbalik, tidak mau menerima nasihat, menghindar dari kajian-kajian yang jelas ada di depan mata, suara azan yang setiap waktu berkumandang namun tak peduli, ya, seruan-seruan kajian di mana-mana tak mau menghadiri. Ini
tidak akan pernah ada cahaya ilmu yang masuk ke dalamnya, dan kemudian dia hidupnya akan disetir oleh hawa nafsu. Wan najmu idza hawa, demi bintang idza hawa, apabila terjatuh. Makna hawa itu jatuh, artinya orang-orang yang tidak mengikuti ilmu Allah, karena ilmu itu adalah kunci dari kesuksesan kebahagiaan, tapi bahkan mengikutinya hanya hawa nafsu, maka berarti dia sedang siap-siap membuka lubang di dalam kehinaan, jatuh sejatuh-jatuhnya dalam kehinaan. Nauzubillah summa nauzubillah. Sekian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan siang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada bahasa yang salah, itu datangnya dari pribadi, yang baik datangnya dari Allah. Saya hanya mentranslitkan isi tafsir dalam Al-Quran ini. Semoga bisa menjadi kajian yang memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah.